Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu ikuti protokol new normal. Gunakan masker saat keluar rumah, kemudian jaga jarak ketika ada di kerumunan. Makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk berolahraga seperti itu. Masih di mata pelajaran gambar teknik. Sesi kemarin kita membahas tentang gambar geometris terkait dengan bagaimana kita menggambar garis, kemudian membagi garis, kemudian menggambar sudut, ya. Maka di sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggambar segi lima peraturan, kemudian bagaimana kita menggambar gambar bulat telur atau elips gitu ya. Jadi jangan lupa untuk poin pentingnya silahkan nanti bisa dicatat di buku kalian masing-masing. Kemudian tugasnya silahkan dikerjakan, kemudian sampaikan kepada guru mata pelajaran gambar teknik kalian. Seperti itu. Baik, kita mulai pada sesi kali ini. Baik, kita lanjut materi kita sesi hari ini. Masih di menggambar konstruksi geometris. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang garis, membagi garis, membuat garis tegak lurus dan membuat bagi sudut ya. Seperti itu. Untuk sesi kali ini kita akan menggambar segi lima beraturan. Menggambar segi lima beraturan. Jadi seperti itu. Jadi ini ada lingkaran, kemudian nanti ada segi lima yang di dalamnya. Maka dari itu disiapkan mulai sekarang untuk catatan, buku gambar, kemudian alat tulis, jangka, penggaris, busur, menghapus jangan lupa, sehingga ketika nanti mengerjakan tugasnya bisa lancar. Kita mulai menggambar segi lima beraturan ya, dan perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama yaitu silakan membuat lingkaran. Jadi membuat lingkaran di titik M ya, dengan jari-jari dari titik sini M ini ya menuju A atau menuju B sama aja. Buat lingkaran terlebih dahulu. Setelah itu kemudian tarik garis dari A menuju B ya, yang mengenai titik M seperti itu. Selanjutnya silakan buat busur yang sama dari titik A ya menuju ke titik di antara B maupun M. Sedikit saja ya bergeser sini. Tujuannya adalah untuk kita bisa membuat garis tegak. Seperti yang kalian sudah praktekkan kemarin. Silakan digores ke atas dan ke bawah. Kemudian sebaliknya buat goresan seperti itu dari titik B dengan jarak busur yang sama menggunakan jangka. Gores ke atas dan ke bawah sehingga akan ada titik pertemuan, yang atas di sebelah sini, yang bawah di sebelah sini. Kemudian tarik garis vertikal sehingga akan bertemu dengan titik D dan titik C. Seperti itu. Titik D dan titik C. Ya, jadi M ketemu D, ketemu C, ketemu titik perpotongan yang kita buat tadi. Sehingga akan tergambar garis tegak lurus. Seperti itu. Gitu ya. Caranya membuat garis tegak lurus. Seperti itu. Selanjutnya adalah membuat busur yang sama. Untuk membuat kita ini ya, seperti ini ya. Pada titik M sebagai titik pusatnya ya, menuju titik B. Ya. Sehingga nanti akan memotong
ya, bikin seperti ini. Ya Pak, jaraknya seperti apa? Jaraknya terserah kalian semua, yang penting nanti di antara M dengan B, di antara M dengan B. Kamu gores ke atas, red, kemudian ke bawah menggunakan busur seperti itu, ya. Begitu sebaliknya nanti digoreskan, titik pusatnya ada di B, kalau di M sekarang di B, geser ke atas, sehingga akan muncul pertemuan garis di atas seperti tadi, titik ini ya, sama. Kemudian tarik garis vertikal ke atas sehingga akan muncul garis tegak lurus seperti itu. Jadi saya ulangi, silakan dibuat ya, dibuat. Ini misal jaraknya 5 ya, M ke B ini 5, kamu ukur 2,5 ke sini ya, 2,5 boleh, atau 3 ini boleh ya. Kemudian kamu gores ke atas, seret ya, kemudian ke bawah dari titik M, kemudian dibalik dari titik B, sehingga akan muncul pertemuan yang ditarik garis menjadi garis vertikal tegak lurus seperti itu ya. Kemudian ya, kamu buat garis ya dari titik D ke E, dari titik D ke E, ini ya, dari titik D ke E ya, dengan titik pusat E. Ini ada titik pusat E, silakan bisa kamu gores menggunakan jangka panjangnya E ke D menuju ke F, seret seperti itu, menuju ke F, seret gitu. Nah, garis D yang menuju F, di sini ada pertemuan hasil dari E ke D tadi, E ke D ya, diukur menggunakan jangka. Kemudian D ini atau E ini di pusat E dipindah ke D ya, sehingga nantinya garis D ke F ini nanti adalah garis segi 5 yang jadi. Titik pusatnya pindah ke D, jangkanya, kemudian gores menuju G, kemudian gores lagi menuju titik ini gitu ya. Jadi ada 2 sudah ketemu. Setelah itu kemudian titik D ini digeser menuju titik G, gores lagi di sini. Yang di G pindah lagi ke titik ini, gores lagi ke sini. Sehingga kalau dihubungkan garis, maka akan menjadi bentuk segi 5 beraturan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di video atau tayangan berikut ini.
Gimana? Sudah paham apa belum? Kalau belum paham, silakan diputar kembali videonya sampai kalian benar-benar paham. Jadi kalau sudah paham, silakan mulai dibuka buku gambarnya untuk belajar membuat segi 5 beraturan. Dan jangan lupa, jika sudah selesai mengerjakan, pastikan tugas kalian disampaikan ke guru pengajarnya. Nah, sekarang belajar menggambar bulat telur. Kalau tadi menggambar segi 5 beraturan ya. Di menggambar bulat telur itu sebenarnya dasarnya adalah bagaimana kita menggambar elips. Jadi supaya lebih gampang, kamu yang nggak bingung, lebih baik kita langsung menuju ke menggambar bulat telur. Jangan lupa sekali lagi disiapkan jangkanya, ya, jangka penggaris seperti itu. Baik, yang pertama adalah silakan membuat lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran dengan titik pusat di M, ya, titik pusat di M, bikin lingkaran. Setelah lingkaran jadi, maka tarik garis dari A menuju B melalui titik M. Jangan lupa dari A menuju B melalui titik M. Gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat garis tegak lurus. Nah, caranya sama seperti tadi ketika kita membuat segi 5 beraturan. Gitu ya. Yang pertama, silakan dibuat ya titik pusatnya di A dengan jarak yang sama tadi ya, dengan jarak yang sama titik. Misal yang tadinya tadi kan dari M ke B atau M ke A, dia silahkan nanti ditambah sedikit lah lebarnya. Yang tadinya misal 5 cm ditambah menjadi 6 cm gitu. Ini 1 cm lah sebenarnya. Kemudian dari titik pusat A silakan digores ke sebelah sini dan sebelah bawah. Titik pusat A silakan digeser ke titik pusat B. Bikin goresan lagi yang menyentuh goresan awal tadi, sehingga akan terbentuk pertemuan dari titik pusat A dan titik pusat B. Setelah itu silakan ditarik garis dari C ke D melalui titik M, maka akan terbentuk garis tegak lurus. Seperti itu ya, garis tegak lurus. Selanjutnya adalah kita buat buzzer lingkaran ya dari C ke D. Dari C ke D. Kita ukur semisal titik pusatnya adalah C ke D atau A ke B. Ya, seperti itu. Nah, dari titik C ya, jarak tadi kamu gores ke arah F. Kamu gores ke arah F ini ya. Kamu gores ke arah F. Titik pusat C kita geser jangka kita ke titik pusat D. Kamu gores ke arah E. Digores ke arah E. Ya. Kamu gores ke arah E. Seperti itu. Selanjutnya setelah itu silakan ditarik garis dari C ke F sehingga akan ketemu di B. Begitu juga dari titik D ditarik garis menuju E melalui B sehingga BE sama dengan BF. Selanjutnya di titik pusat B ini kamu tarik garis bukan garis ya, buat lingkaran yang menyentuh F dan E. Garis. Nah, dari lingkaran ya, lingkaran dibuat lingkaran seperempat lingkaran nih seperti itu. Sehingga kalau dihubungkan secara perlahan-lahan maka akan terbentuklah yang namanya gambar bulat telur. Seperti itu. Jika ada yang masih bingung, silakan bisa melihat tayangan berikut ini.
Bagaimana? Masih belum paham? Silakan diulang video berikut ini yang sudah kalian lihat sampai kalian benar-benar paham. Kalau sudah paham, silakan dipraktekkan di buku gambar kalian masing-masing, dan jangan lupa tugasnya nanti bisa diserahkan ke guru kalian masing-masing. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada yang masih belum paham, bisa bertanya melalui grup WA kelas kalian masing-masing ke guru pelajaran yang mengajar gambar teknik di kelas kalian. Jadi jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, ikuti protokol new normal, dan juga tetap semangat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.